Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan pada saudara bahwa Godfidence itu adalah confidence in God. Tetapi juga saudaraku, no confidence in the flesh. Jadi tidak mengandalkan kemampuan apapun secara lahiriah. Kita lihat contoh yang jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 3 dia peringatkan bahwa harus berhati-hati kepada apa? Anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Sebab pada saat itu ada banyak orang mengatakan untuk mengikut Kristus harus jadi seperti Yahudi, harus disunat. Sunat itu baik saja buat kesehatan, tetapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Kesehatan bukan keselamatan. Dan dia berkata, kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Ya, dikatakan di sini, have no confidence in the flesh. No confidence in the flesh adalah, saudaraku, confidence yang sebenarnya. Karena confidence adalah lawan. Confidence itu percaya diri, pede memang. Tetapi kalau confidence percaya dia. Hidup saya terbagi dua, antara percaya diri sampai saya dilahirkan kembali, sekarang pede percaya dia. Nah, firman Allah mengatakan kalau mau menaruh kepercayaan pada diri, dia sebutkan, aku ini orang Yahudi, orang Israel, suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Ya asli ini orang Ibrani asli, Hebrew of the Hebrews. Tentang pendirian pada hukum Taurat, tidak main-main. Orang yang memisahkan diri, dia orang Farisi. Dia belajar daripada Gamaliel, yaitu guru besar pada saat itu tentang Yudaisme. Tentang kegiatan aku penganai jemaat. Dia adalah saudaraku, kebenaran mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Dia masih muda. Dan bahkan belum menikah, dia dapat satu kesempatan untuk masuk dalam kelompok elit daripada agama Yahudi. Dan saudaraku, dia pakai untuk menangkap orang. Dia pakai untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi dia berkata, apa yang dahulu ku anggap keuntungan yang membuat dia confidence, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dan dibuang, tidak dianggap sampah. Contoh yang lain, Paulusnya Asia, John Sung. Tidak banyak orang Tionghoa ataupun Chinese yang menjadi doktor lulusan Amerika. Dari kapal, tidak tahu siapa yang menginjili, pasti ada. Dia bertobat. Dan apa saudaraku, dia lawan satu hal yang mungkin dianggap ekstrim. Saudara yang dia banggakan, yaitu ijazah dari Amerika, dia lempar ke laut, saudaraku. Jadi kalau saudara mau dapatkan confidence, apa yang saudara anggap hebat, apa yang saudara anggap itu membuat saudara lebih dari yang lain, anggaplah sampah, saudara. Luar biasa. Salah satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, yaitu Adi Manuhutu. Itu saudaraku, dia mungkin bisa confidence in the flesh, suaranya luar biasa, bebas dari affair, nama baik. Saudaraku, tanpa sadar mungkin beliau jadi confidence. Satu hari dia kecelakaan. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika dia pulang, itu golden record yang ada di ruang tamunya yang dia banggakan. Ya, golden record itu hilang semua. Ternyata dibakar oleh istrinya. Loh, di mana itu semua? Aku membantu kamu supaya kamu rendah hati. Dan saudara yang kasihan Tuhan, mungkin ada golden record dalam hidup saudara. Ada pencapaian-pencapaian yang saudara anggap luar biasa. Mungkin juga dalam diri saya. Semua itu belajar Rasul Paulus, kita anggap sampah, saudaraku ya. Sampah di sana bukan sampah yang kita ngerti, dia sebutkan itu dung. Dung itu apa? Kotoran. Wow, yang kita anggap trofi oleh Rasul Paulus dianggap kotoran, saudara. Karena salah satu yang paling bahaya adalah the king of pride. Raja kesombongan, itulah iblis. Yesus sangat rendah hati, humility, tetapi iblis sangat pride. Karena itu mari kita jauhkan itu semua. Have confidence, confidence in God. God bless you. And no confidence in the flesh. God bless you all. Amen.
Rocky Balikpapan sangat mendukung dengan program literasi yang diadakan oleh pemerintah. Membaca sebagai jendela dunia, di mana dengan membaca, anak-anak mengenal, menikmati, dan menambah pengetahuannya. Program literasi ini dilakukan tidak serta-merta sebagai bentuk partisipasi, namun juga akan membangun kebiasaan anak untuk membaca. Meminimalkan anak-anak untuk bermain gadget, namun memaksimalkan anak-anak untuk bersosialisasi, bahkan lewat bacaan yang dibaca bersama teman-teman. Untuk itulah, Rocky Balikpapan membuat Pojok Baca Rocky, di mana tempat ini seperti perpustakaan mini milik Rocky, dan seluruh anak-anak boleh meminjam dan membaca buku yang disukainya. Untuk menyukseskan Pojok Baca Rocky, kami dengan senang hati membuka partisipasi Opa Oma, Bapak Ibu, Om, Tante, Kakak, Adik, dengan memberikan buku yang dapat digunakan bersama. Adapun ketentuan buku yang dapat diberikan, antara lain, buku masih bisa terbaca dengan baik dan jelas, bukan buku fairy tale. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Rocky Balikpapan, kontak person Kak Lala 0812 25 901776 dan Kak Daice 0853 4849 3031. In a world yearning for transformation, where does true influence originate? The world needs the right influence, the influence which coming from the kingdom of heaven. The world needs kingdom influence. Rock International Ministry proudly present Kingdom Leadership Conference 2024 Kingdom Influence. Get ready to receive the impartation. Register now and save your seat at www.kingdomleadershipconference.org. For more info, contact the number below. Tuhan Yesus baik, amin. Lambaikan tangan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Boleh dong kasih tos kiri kanannya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan setiap hari, amin. Sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab dialah Raja, dialah Tuhan, amin. Engkaulah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi bagi kami Tuhan.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharakan. Amin. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Mari kita puji Dia, sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Kau besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Segala hal boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tahu janji dan kebenaran firman Tuhan adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah berubah, tidak pernah terlambat, bahkan selalu tepat waktu. Haleluya. Amin. Kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Sedikit nostalgia ya. Biar bumi akan berlalu. Masih ingat lagu ini Bapak Ibu? Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. sama-sama kita ke kiri. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi sama-sama ya Bapak Ibu. Jalan hidup orang benar, Amin. Firman Tuhan menyertai kita. oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup Orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. sebab tangan Tuhan, Tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. amin. Tepuk tangan bagi Kristus Raja kita. Shalom saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini, kita bisa bertemu untuk bisa saling sharing, untuk bisa saling memperkuat iman kita di dalam Tuhan.
Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Roh Kudus, kita lagi dalam sharing pagi ini, kiranya Engkau Tuhan memampukan kami, Engkau Tuhan ya Roh Kudus, Engkau yang memberikan buka hati kami, Engkau yang memampukan semuanya bisa mengerti tentang apa yang Kau firmankan Tuhan. Kau tahu aku tidak pandai bicara, tapi saya percaya Tuhan Roh Kudus, Kau yang akan mengeluarkan isi hatimu dari dalamku Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama ucap syukur, amin. Ya, oke. Tema bulan Juni ini luar biasa, confident. Jadi confident di dalam God, gitu ceritanya. Luar biasa ya, yakin Tuhan menguatkan kita. Ya. Nah, bicara mengenai ini ya, khawatir dan masalah. Ya. Khawatir itu berbeda dengan masalah. Khawatir itu belum terjadi jauh masih ya. Tapi kalau masalah itu di depan, ada di depan mata kita, dekat sekali. Itu ya. Misalnya ini ya, di bulan-bulan ini, anak-anak sudah ujian, sudah graduation, ya toh, berarti perlu keuangan, ya kan? Naik kelas, pindah sekolah, ya toh, naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan seterusnya, ya. Nah, kemudian juga problem-problem di depan mata yang banyak yang kita alami, misal invoice yang belum dibayar, ya banyak sekali itu teman-teman kita juga. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mengaturkan semuanya baik untuk kita. Ya, nah, sekarang ini juga ada IKN, ya kita bisa merasakan bagaimana macetnya, ya, bagaimana kemarin saya pulang, aduh panjang betul, ya. Untung saya ikut barisan yang weng-weng itu, jadi cepat. Nah, kemudian juga ada ini kabar-kabar mendadak ini juga dari Novotel, ya mungkin sudah dengar, ya. Tapi saya senang banget dengan statement gembala kita kemarin, ya. Begitu dikasih tahu dia bilang haleluya, wah ini betul ini. Ini salah satu yang sangat saya suka, yaitu itu ada di dalam Filipi 4 ayat 7-8 itu ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi tema kita pada minggu ini itu adalah melampaui kepentingan pribadi demi kerajaan Allah. Ya. Jadi di situ dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, mari kita baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Wah ini firman ini sangat menguatkan saya. Kita sering dengar ya, sering dengar bagaimana kita kalau ada masalah, itu kan pasti ketika konseling kita ketemu dengan teman kita, semua kuatlah ya, jangan menyerah, ayo kuat, Tuhan pasti menolong segalanya ya. Nah, jadi ayat ini menguatkan saya juga ya. Nanti akan kita bedah selanjutnya ya. Nah, segala perkara atau masalah problem yang ada di depan mata itulah yang sering membuat kita debar-debar ya. Rasanya gimana karena sudah langsung berhadapan di depan ya. Nah, jadi yang yang menulis Filipi 4 ayat 3 adalah Paulus, di mana dia sudah mengalami banyak sekali dalam pengalaman hidupnya, sehingga dia mampu dengan hikmat Tuhan mampu menuliskan ayat Filipi 4 ayat 13 ini, ya, dengan hikmat Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita, ya. Mari kita baca ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih berjerih pala, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan penyamun, bahaya dari banyak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk melihara semua jemaat-jemaat. Nah, dari sini kita tahu bahwa Paulus itu
mengalami pokoknya sudah sampai mulai dari tidak ada punya apa-apa, tidak makan, tidak ada pakaian, mau dibunuh orang, mau tenggelam di laut, semuanya sudah dialami. Sampai dia bisa memberikan ayat firman ini, itu yang luar biasa. Ya, berarti dia sudah mengalami, gitu ya. Paulus pernah mengalami bertemu Tuhan secara pribadi. Ingat kita ketika dia mau membunuhin orang-orang, terus membunuh Yesus juga, akhirnya dia dibutakan matanya 3 hari itu. Nah, kan di situ dia bertemu dengan Tuhan, ya. Kemudian Paulus juga berjalan dengan iman confident di dalam Tuhan ketika melakukan pelayanannya, ya. Paulus mengenal baik Yesus itu siapa, ya, mengenal sangat baik. Ya, itulah yang membuat dia menjadi sangat kuat dalam hal ini, ya. Artinya, ya. Jadi artinya di dalam dia, ya, jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, ya. Artinya di dalam dia, bersama dia, itu dijamin, ya, dipikul bersama-sama, ya. Artinya kalau tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu, kita pasti menyerah. Nah, kita percayakan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam setiap tindakan kita. Roh Kudus ada di dalam setiap kejadian, masalah, problem apapun itu. Ya, ini yang harus kita yakini, sehingga kita bisa akan masuk ke dalam arti segalanya perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, jadi ketika kita menghadapi masalah, ya, entah itu sakit, entah itu kerjaan, ya, ditipu orang atau gimana, ya, sering orang kan memberikan doa sama Tuhan, Tuhan tahu masalahmu, ya, kamu dikuatkan, ya. Tapi kadang-kadang kan doa kok nggak dijawab-jawab, gitu kan, ya. Nah, lama-lama kan kita bisa mempertanyakan Tuhan ini ada apa enggak sih, gitu kan. Tuhan ini dengar enggak sih doaku, gitu kan. Ya, saya pun mengalami itu, ya. Jadi ketika sakit parah itu saya tanya, Tuhan gimana? Engkau di mana, gitu. Nah, di situ saya mendengar, aku di sini, aku akan menyembuhkan. Nah, itu. Jadi disitulah sebenarnya Tuhan itu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam setiap tindakan kita, dalam setiap kehidupan kita, gitu, ya. Nah, saya pun juga sedang belajar terus, ya. Jadi kita sedang belajar terus untuk menghadapi masalah berat ini, ya. Ketika kita menyerah, ya, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja menggantikan, akan meneruskan. Tapi ingat, yang perlu kita mengerti bahwa selama itu Tuhan juga turut sudah turut bersama-sama kita, ya. Jadi jangan takut. Saya senang banget sih, yaitu yang saya tangkap ketika salah satu paslon, ya, nyatakan, jangan takut Pak, saya sudah di sini. Waduh, itu luar biasa juga, ya. Sebenarnya kita pun harus bisa gitu. Tuhan itu kan sudah ada di sini, sudah Roh Kudus sudah ada di dalam sini. Jangan takut, saya sudah ada di sini, kan gitu. Roh Kudus ngomong gitu sama kita sebenarnya, ya. Itu sebenarnya cocok dengan ayat firman Tuhan yang Yesaya 41 ayat 10, ya. Bisa ditampilkan, dilihat di sana, ya. Tak baca, ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, ya. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, ya. Jadi jangan takut Pak, saya sudah di sini. Wah, itu luar biasa. Ini mungkin niru-niru ini juga nih. Ya, sakti itu, ya. Jadi kita harus percaya Roh Kudus ada di sini, ya. Jadi di dalam setiap kelemahan kita, ya, kita serahkan kepada Tuhan, ya toh. Maka kita nantikan jalan, Tuhan memberikan jalan. Ya, ingat bahwa ketika ada firman kan mengenai dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu nyata, ya. Jadi kita harus berserah, ya. Nah, menurut saya, pemahaman saya bahwa tidak ada jalan buntu, ya. Semua problem itu pasti ada jalan keluarnya, ya. Semua problem itu tidak akan buntu, itu pasti ada jalan keluarnya bersama Tuhan. Nah, makanya ayat ini sangat
powerful sekali menurut saya ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena kita harus yakin Roh Kudus ada di sini bersama-sama kita, pasti ada jalan keluar, gitu ya. Ini bukan Kristen progresif ya. Ini kenyataan betul harus seperti itu dan saya pun mengalaminya seperti itu ya. Jadi ketika pertama kira berapa ya 15 tahun lalu kali ya. Pertama kali saya kerja di perusahaan negara ya. Pertama kali kita mendapatkan pekerjaan proyek yang besar ya. Itu stresnya luar biasa karena belum pengalaman ya. Mau alat-alat dikirim sudah semua ya, alat-alat dikirim. Nah, sudah naik, sudah pasang semua. Nah, ya banyaklah intrik-intrik di situ ya. Pasti nggak seneng kan orang baru gitu ya. Yang lama kan didongkel gitu ya. Pasti. Dan setiap masalah itu membuat kita itu khawatir. Saya khawatir. Satu kali yang membuat saya paling khawatir yaitu sesudah semua alat naik di atas kapal. Sudah dites gitu ya. Nah, pas dites itu winch-nya rusak. Bayangkan itu. Kalau winch itu rusak, tidak bisa menurunkan diver, otomatis kapal tidak bisa jalan. Kalau kapal tidak bisa jalan, wah kita bisa, pikiran saya waktu itu, waduh saya disuruh bayarin kapal tertunda ya kan, suruh bayarin kapal, suruh bayarin orang-orang saya walaupun kalau tidak bisa kerja tetap bayaran juga kan, karena kesalahan alat gitu. Wah, saya jam 12 malam itu ditelepon sama supervisor, Pak ini bocor, ini tidak bisa jalan, waduh. Saya bingung juga waktu itu ya. Nah, mekanik juga berusaha ya. Saya sampai begini. Sampai nggak bisa apa-apa. Ya udahlah, Tuhan, aku serahkan kepada dalam tangan-Mu ya. Gitu. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadi aku tidur juga. Ya. Pagi-pagi tetap sama libur. Itu masalahnya waktu itu Lebaran. Mana ada toko buka gitu ya? Nggak ada toko buka itu. Jadi malam itu mekanik kita tahu yang problem silnya bocor. Nah, dapat silnya bocor, tapi toko enggak ada yang buka. Aduh, takut lagi gitu ya, luar biasa stres saya waktu itu. Tahu-tahu kok mereka ini berusaha itu penting ya. Mereka berusaha jalan nemu di pasar loak gitu kira-kira ya. Dapat sil yang sama dipasang, berhasil ya. Aduh, luar biasa. Nah, itulah ya. Kalau kita segalanya kalau kita di dalam Dia ya, kita akan menjadi segala perkara di dalam Dia gitu. Segala perkara dapat ditanggung ya di dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita ya, kita harus berusaha. Nah, juga ketika itu pengalaman berikutnya. Jadi kita nggak akan lepas lah dari pengalaman, dari masalah itu ya. Satu ke satu yang lain ya. Nah, pengalaman yang berikutnya lagi waktu ya sudah agak lama ya, itu O-ring ya. Jadi dalam pipa besarnya itu 60 inch itu kan ada O-ring-O-ringnya itu. Nah, ketika dipasang antara pipa itu, O-ring ini kan tidak boleh hilang, harus terpasang di situ. Tahunya salah satu O-ring ini jatuh di laut. Bayangkan kalau dalamnya 40 meter di laut yang dalam begitu malam-malam. Ya, waktu itu sebelum KM waktu itu. Ya, ini saya sangat ingat banget ya. Jadi sebelum KM, jadi waduh heboh sudah semua. Sampai di kantor Pertamina juga heboh. Karena kalau satu O-ring itu tidak ada, bocor pasti. Nah, kalau bocor, berarti kan ini buang ini semuanya yang harganya ratusan juta ini. Saya sangat terbeban banget, sangat stres banget ya. Tapi waktu itu teman KM saya bilang, waktu itu kan lagi KM itu ya. Jadi, aduh kita doa juga ya carilah dahulu kerajaan Allah, segalanya pasti akan ditambahkan. Wah itu luar biasa juga waktu itu. Akhirnya saya lepaskan semua ini ya Tuhan, ini kuasa Tuhan yang bisa memampukan kita. Ya sudah kita jalani KM ya luar biasanya itu tadi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Malam-malam itu sebelum KM kita selesai sekitar jam 10, O-ring itu ketemu di dasar laut. Tuh bagaimana lihat O-ring yang segitu bisa ketemu di dasar laut. Ya itulah ya. Jadi kita perlu percaya sama Dia yang ada di dalam kita, bersama-sama kita ya.
ya, segala perkara pasti bisa kita tanggung di dalam Dia. Ya, Dia yang memberikan kekuatan kita untuk terus berusaha untuk sampai ada hasilnya di mana. Ya sekarang termasuk si Novotel ini kan, waktu Pak Gembala ngomong kan, wah kita dapat berita ini, haleluya, lu itu kan problem, tapi dia haleluya malah, ya itu luar biasa. Yang saya tangkap ya seperti yang khotbah yang minggu lalu kan, di mana Filipi 4 ayat 7 sampai 8, ya kan, damai sejahtera itu akan ada ketika kita memikirkan yang baik. Pikirkan yang baik, pikir yang sedap didengar, pikirkan wah semuanya pokok yang indah-indah. Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik, kita harus berpikir sebaliknya seperti itu. Saya percaya bahwa Pak Gembala juga berpikir begitu. Loh ini masalah ini, masa dalam waktu berapa bulan harus pindah, ya kan? Nah, tapi dia berpikir haleluya, karena dia berpikir inilah sudah saatnya. Ini mungkin disuruh Tuhan. Dia memikirkan yang baik, karena pasti akan dapat yang lebih baik. Ya. Saya ingat pertama kali ketika saya bekerja sendiri, ya, saya dulu ikut orang juga, ya. Tapi jadi istilahnya itu kalau seperti masalah Novotel ini sama ini tadi, itu kita disongkrokkan, gitu ya. Disongkrokkan gitu ya, seperti burung Raja Wali itu kalau anaknya enggak mau terbang-terbang itu sama induknya langsung dibuang gitu supaya terbang sendiri. Nah, itu juga sama seperti itu ya. Saya juga mengalami hal yang sama itu. Jadi ketika kita sebenarnya takut dengan kenyamanan yang sudah ada. Ya. Nah, tapi percayalah, kalau ada masalah itu timbul, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Kita serahkan pada Dia. Dia yang memberi kekuatan pada kita. Akhirnya kita bisa. Dan saya percaya juga dengan problem yang akan kita hadapi ini, masalah di depan ini, kita pindah. Pasti dapat yang lebih baik, ya, pasti bisa dapat lebih baik, pasti banyak jemaat yang terberkati di sana, ya. Oke, Roh Kudus beri kekuatan, ya. Jadi Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Janganlah kita putus asa, janganlah kita itu mudah menyerah, ya. Jadi janganlah keluar kata-kata sia-sia itu, ya. Kalau sudah mendekati, sudah mengalami masalah, terus sering kita bilang, aduh, gimana ini ya? Aduh, kapan ya? Aduh. Nah, terus akhir-akhirnya kan mati aku. Nah, itu akhirnya mati sudah. Ya. Jadi enggak usah perluarkan kata-kata sia-sia itu ya. Percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Roh Kudus bersama-sama kita berjalan melewati. Kan ada firman-Nya itu ya. Melewati lembah kekelaman kan gitu ya. Melewati lembah kekelaman. Kalau namanya melewati kan tidak berhenti. Ya, berarti Roh Kudus berjalan bersama kita melewati semuanya itu, ya. Terus kita percaya itu tadi bahwa Dia sedang merencanakan yang baik di depan, ya. Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk sesuatu yang baik bagi kita di depan, ya, di depan. Ya. Jadi bersama Dia, bersama Roh Kudus terus, maka kita akan dimampukan. Kita harus percaya itu, ya. Tidak ada jalan buntu, semua pasti ada jalan keluarnya, ya. Ada jalan keluarnya, ya. Kita serahkan pada Dia, kita berusaha jalani, ya, apa yang kita bisa, kita harus lakukan. Jadi bukan berdoa aja ya, tapi selain kita berdoa, menyerahkan pada Tuhan, kita juga berusaha gitu ya. Tuhan pasti akan melakukannya. Nah, Tuhan lakukan yang kita tidak bisa, ya. Jadi problem itu akan terselesaikan ya. Setiap kita selesaikan masalah, setiap kita menyelesaikan masalah demi masalah, ya, maka kita itu naik levelnya, gitu ya. Semakin kuat menghadapi masalah-masalah itu. Jadi sebelum sampai masalah yang lebih besar, kita sudah menghadapi masalah-masalah itu terlebih dahulu. Jadi kita menjadi lebih kuat, kita menghadapi itu. Jadi ketika ada masalah, tidak usah khawatir. Itu adalah latihan bagi kita untuk maju ke depan, karena masalah tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Ya. Dengan kita berjalan bersama Tuhan, dengan kita melewatinya bersama Tuhan, setiap masalah, setiap perkara kita dikuatkan, kita akan menjadi semakin kuat. Lama-lama kita tidak akan khawatir, karena kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama kita. Tuhan tidak pernah tidak setia. Ya, ketika dulu saja sudah kita ditolong. Sekarang pun pasti kita akan ditolong juga gitu. Ya, itu, ya.
Nah, juga ini yang kesaksian tentang oleh Yosua dengan Yeriko, ya, dengan Yeriko kita lagi baca itu. Nah, Yeriko itu adalah tembok masalah itu tadi, ya, tembok masalah. Tapi Yosua sangat percaya sama Tuhan. Dia enggak putus asa, tembok itu. Bayangin coba, disuruh ngelilingi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Loh, kan pasti muncul pertanyaan kan, waduh ini mengelilingi aja apa hasilnya gitu kan ya. Tapi dia percaya ya, dia percaya berjalan bersama Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan sampai hari ke-7 dikelilingi 7 kali lagi bersoraklah ya tuh. Nah, ketika dia bersoraklah runtuhlah itu tadi. Saya mengalami hal yang sama juga itu ya. Jadi mari kita belajar untuk bersama untuk itu tadi semua supaya kita menjadi kuat ya. Bagaimana kita melatih untuk bisa semakin kuat melewati problem? Nah, ya kan? Usaha bertemu dengan Yesus secara pribadi itu sangat penuh kuasa seperti Paulus. Dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan, ya. Bertemu secara sendiri, bertemu dalam pelajarannya dia, ya. Dia sampai dibutakan 3 hari itu, ya. Rindukan perjumpaan dengan dia, ya. Itu yang akan menjadi satu momen kekuatan sehingga kita tidak akan mudah goyah. Saya pun pernah mengalami hal ini. Saya ingin bertemu sama Tuhan, ya. Karena ini karena kesaksian daripada orang lain, sehingga saya menjadi sangat antusias untuk mendengar suara Tuhan. Ya, saya rindu, saya doa sama Tuhan tiap hari sampai berapa bulan, ya. Tuhan, muncullah Tuhan depan. Coba bentuknya sinar kah, bentuknya apa gitu ya. Nah, satu kali dalam KKR saya berdoa sama Tuhan, ya ini untuk singkatnya aja ya. Tuhan, coba, waktu itu saya bukan ngomong Tuhan, saya ngomong Bapak. Bapak, coba muncullah gitu dah. Ya muncul. Aku ingin bertemu gitu maksud saya gitu ya. Nah, tapi ketika saya mengatakan itu, langsung saya jatuh menangis. Langsung dingin itu turun dari atas sampai ke bawah. Saya tidak bisa menahan nangis saya selama 3 jam. Ya, nangis berhenti, KKR jalan, nangis berhenti, sudah pokoknya sabut tangan saya ini kan, saya selalu bawa sabut tangan anduk ini kan, udah basah semua ini, ya. Itu, ya. Nah, ketika itu saya mendengar dia berbicara sama saya. Jadi di dalam hati ini, jadi tidak ya. Dia bilang, kamu tidak bisa melihat saya. Ketika kamu melihat saya, ketemu sama saya, kamu mati. Ya, itu sangat luar biasa bagi saya. Karena saya itu pengalaman pribadi saya, kok bisa ada soalnya. Saya tidak tahu itu ada di dalam Alkitab. Ternyata ada itu, kalimat itu. Kita nggak bisa bertemu. Makanya bertemu muka dengan muka gitu ya. Karena kalau kita ketemu, kita nggak udus, matilah kita. Ya, oke. Jadi pengalaman pribadi itu penting, ya. Usaha bertemu secara pribadi, mungkin dengan cara berbeda-beda. Saya mengalaminya seperti itu, ya. Kenalilah kebenaran akan Dia melalui firman Tuhan. Nah itu sangat bagus itu. To know Jesus more deeply, ya itu luar biasa. Jadi harus membaca firman Tuhan karena itu semuanya akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, yang nomor 3 yang terakhir, ikutlah kakak. Nah, karena di dalam kakak kita bisa saling mendengarkan kesaksian itu lebih banyak, lebih detail, lebih rileks daripada ya. Nah, kesaksian demi kesaksian bagaimana kita orang itu mengalami problem, bagaimana menjalaninya. Dan kita juga tahu ketika orang problem kita saling mendoakan, kemudian nanti berapa lama hasilnya ya. Memang biasanya hasilnya pasti berhasil gitu kan, tapi kan tidak selalu langsung berhasil kan. Mengalami masa menunggu jawaban ini, wah mana ini kok tidak berhasil ya kan. Tapi ketika kita percaya ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Maka kita akan menghasilkan, kita akan melihat jalannya, kita akan melihat hasilnya. Ingat, tidak ada jalan buntu, ya. Karena kita tahu bahwa kita biasa ditolong Tuhan. Percaya kan? Ya.
Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati semuanya, kiranya semua apa yang kita bicarakan, kita sharingkan, berikan iman kekuatan bagi kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi problem-problem sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur di rumah, dan mari sama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan memberkati kami. Tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua anggur dan roti dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gereja-Mu, kami jemaat-Mu juga dilayakan untuk bersekutu bersama dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Wow, terima kasih. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya aku tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Kemudian Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk karya salib Yesus di Kalvari, membuat kami menjadi orang-orang yang sangat diberkati di bumi ini Tuhan. Status kami diubahkan dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekarang kami sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami angkat tangan dan memberkati Indonesia. Kami berkati dengan berkat yang berkelimpahan, berkat yang terbaik dari surga turun atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpinnya, Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan semua jajarannya diberkati Tuhan, diurapi Tuhan dengan hikmat, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas mereka, membangun Indonesia lebih maju lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami Balikpapan juga dalam anugerah Tuhan, tetap diberkati Tuhan. Senantiasa diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Semua proyek-proyek pembangunannya berjalan dan selesai tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat sebagai wali kota di tempat ini, di kota Balikpapan, Tuhan juga urapi dia untuk terus bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota di kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih, demikian juga dengan gereja kami Rock Balikpapan. Kami percaya gereja ini akan terus dipakai Tuhan untuk memberkati kota Balikpapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu para pemimpin di kota ini, di gereja ini Tuhan, mulai dari Pak Hero sebagai gembala, sama Ibu Yanti, para pastor, para gembala kakak Tuhan. Semua kami diurapi Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membawa jemaat semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan dari yang paling senior sampai yang paling junior, semua kami Tuhan diurapi Tuhan dengan kesehatan. Diberkati Tuhan dengan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, virus matikan, niat-niat jahat orang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua usaha bisnis pekerjaan dari jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah di bangku pendidikan baik di SD, SMP, SMA bahkan sampai ke kuliah Tuhan. Semua diberikan hikmat untuk bisa terus mengikuti studi mereka dengan baik dan benar dan berprestasi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan sekarang kami juga memberikan persembahan. Kami memberi persembahan dengan cinta, dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur, kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang jemaat Tuhan, mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita, ucapkan 3 kali bersama-sama dengan iman bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para suami, para imam, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini, pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.